Pertanyaan ini sering sekali ditanyakan kepada para ulama. Di antara para ulama, mereka menjawab jawaban yang pertama disebutkan oleh para ulama bahwa kita sebagai hamba Allah, manusia, tidak dibebankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari tahu bumi itu bulat atau datar. Ini jawaban yang dijelaskan oleh para ulama. Kenapa demikian? Karena bumi itu mau datar, mau bulat, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mampu atas segalanya. Afillahi syakkun fatiris samawati wal ard, kata Allah. Apakah kepada Allah Azza wa Jal kalian ragu? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagian para ulama menyatakan bumi itu adalah datar. Sebagian para ulama lagi dengan dalil-dalil yang mereka sebutkan bahwa bumi tersebut bulat. Nah, namun kita, hadirin yang dimuliakan Allah, cukup mengetahui apa yang Allah Azza wa Jal kabarkan kepada kita di dalam Al-Quranul Karim, dan kita ini tidak dibebankan untuk mencari tahu. Karena mau bulat atau tidak, Allah Azza wa Jal maha mampu atas segala sesuatu tersebut. Ya. Sebagian para ulama yang lainnya menyatakan saking buminya tersebut lebar dan besar, luas sekali, sehingga kelihatan apa? Datar, padahal bulat. Wallahu a'lam bishawab. Hal ini sama seperti keadaan apakah bumi yang berputar atau matahari yang berjalan. Kira-kira mana yang benar? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Datang hadis dari Nabi SAW, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an. Nabi SAW suatu ketika beliau duduk dengan para sahabat, beliau mengatakan, atadruna aina tadhhab hadhihi syams? Tahukah kalian kemana matahari itu pergi? Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Nabi mengatakan apa? Inna hadhihi syams tajri. Sesungguhnya matahari ini berjalan, berputar. Di atas porosnya tersebut, hatta tantahiya, sampai matahari tersebut berhenti di bawah arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatakhirru sajidatan. Kemudian matahari tersebut bersujud, tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tazalu kadzalik, kata Rasulullah. Dan terus menerus demikian. Hatta yuqala laha, sampai dikatakan kepadanya, wahai matahari, bangkitlah dan terbitlah dari mana engkau terbit. Terbit lagi matahari dari arah timur. Terus setiap hari seperti itu, hadirin yang dimuliakan Allah, sampai Allah Azza wa Jalla mengatakan, itli'i min maghribiki, wahai matahari, keluarlah engkau dari arah barat. Setelah itu Nabi SAW mengatakan, tahukah kalian kapan itu terjadi? Nabi mengatakan, itu terjadi ketika keimanan dan ketakwaan seseorang tidak lagi bermanfaat. Gak ada faidah lagi keimanan kita ketika matahari telah terbit dari arah barat. Pintu taubat telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat dari hadis ini, hadirin yang dimuliakan Allah, yang berjalan itu apa? Matahari. Ya. Kalau di dalam surah Yasin apa disebutkan? Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Matahari itu berjalan di bawah porosnya. Dijelaskan oleh Abu Dzar radhiyallahu an di dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, maksudnya adalah mustaqarruha tahtal arsh. Poros matahari itu berjalan di bawah arsh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan bahwasanya arsh itu adalah makhluk yang sangat besar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala beristiwa di atas arshnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini yang saya ketahui tentang perkara ini. Dan ini pertanyaan sering sekali ditanyakan kepada para ulama, namun semua para ulama dan hampir semua mereka menjawab bahwa kita ini tidak dibebankan untuk mencari tahu apakah bumi itu bulat atau datar, atau yang berjalan bumi atau mataharinya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
kita diperintahkan untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.